Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilberto Aureliano Yelahi dengan NIM 220523603167 dari offering B. Di sini saya akan mempraktikkan cara penggunaan Microsoft Visual Basic. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita ke menu File, lalu pilih New Project, Standar, kemudian kita pilih OK. Kita perbesar. Di sisi sebelah kiri terdapat Tools, Label, Textbox, Frame, dan Comment button. Kita masukkan objek kontrolnya, yaitu Label, Textbox, dan Comment button. Kita lakukan ini secara manual. Yang pertama, kita tambahkan label. Label 1, label 2, label 3, kemudian text boxnya, teks 1, teks 2, teks 3, kemudian label 4, dan label 5. Kemudian text boxnya, text box 4, dan teks 5. Kemudian di bawahnya kita tambahkan comment button. Nah, pada label 1 sampai label 5 kita ubah atau kita edit namanya di kolom properties. Jadi yang perlu diubah yaitu captionnya. Kita cari caption. Nah, kemudian label 1 ini kita ganti menjadi nilai A. Nilai A. Kemudian fontnya kita menggunakan font Tahoma dengan gaya font bold atau tebal dengan ukuran 12. Kemudian untuk ukuran boxnya atau ukuran labelnya ini menggunakan tingginya yaitu 500 dengan lebarnya yaitu 1000. Enter. Itu pula dengan label 2 kita ubah captionnya menjadi nilai B. Kemudian fontnya kita menggunakan Tahoma juga dengan gaya font tebal ukuran 12. Kemudian ukuran kotaknya kita ubah tingginya 500 dengan lebarnya 1000. Label 3 captionnya diubah menjadi caption nilai C. Kemudian untuk tingginya sama yaitu 500 dan lebarnya 1000. Dan fontnya menggunakan menggunakan font Tahoma juga, sama dengan gaya font tebal ukurannya 12. Untuk label 4 captionnya kita ganti menjadi
nilai X1 dan fontnya kemudian untuk besar kotaknya atau tinggi dan lebarnya, untuk nilai X1 ini sama 500 dengan lebarnya 1000. Untuk label 5, captionnya kita ubah menjadi nilai X2. Dengan fontnya juga menggunakan Tahoma tebal ukuran 12. Oke. Untuk tingginya 500 dan lebarnya 1000. Oke. Kemudian untuk text box teks 1 kita ubah nama menjadi teks A. Kemudian di teks kita cari teks, kita kosongkan. Kemudian untuk lebar dan tingginya, untuk teks A lebarnya yaitu 1700 dengan tingginya 700. Oke. Dan untuk text box atau teks 2, namanya kita ganti menjadi teks B. Kemudian teks B, teksnya yang ini kita kosongkan. Kemudian untuk tingginya kita gunakan 700 dan lebarnya sama yaitu 1700. Dan untuk teks 3 sama kita ganti yang ini menjadi teks C, namanya menjadi teks C. Lalu teksnya tadi kita biarkan kosong juga. Ini dibiarkan kosong. Kemudian untuk ini tingginya 700, lebarnya 1700. Dan untuk teks 4 kita ubah namanya menjadi teks X1 dengan teksnya tadi yang ini kita kosongkan. Kemudian untuk tingginya menjadi 700 dan lebarnya menjadi 2500 meter. Kemudian untuk teks 5 kita ubah menjadi teks X2. Lalu teksnya yang ini kita kosongkan. Kemudian tingginya 700 dan lebarnya
2500. Kemudian untuk comment button kita ubah di captionnya. Nah, ini caption kita ganti dengan hitung. Kemudian fontnya menggunakan font Tahoma juga, sama bold ukuran 12. Oke. Kemudian tingginya kita ubah menjadi 700 dengan lebarnya 3000. Nah, kemudian untuk komen 2 captionnya kita ubah menjadi selesai. Kemudian untuk fontnya gunakan Tahoma dan kayak fontnya bold, ukurannya juga 12. Kemudian untuk tingginya yaitu 700 dan lebarnya 3000. Kemudian untuk namanya kita ubah menjadi CMD selesai. Nah, untuk yang komen hitung tadi, namanya kita ubah menjadi CMD hitung. Sudah, CMD hitung. Kemudian untuk untuk formnya, form satunya ini kita ubah, yaitu namanya menjadi form ABC. Kemudian captionnya kita ubah juga menjadi program menghitung rumus ABC. Sama fontnya kita ubah, Tahoma, kemudian gaya fontnya bold, ukurannya 12. Oke. Nah, sudah berubah program menghitung rumus ABC. Kemudian kita bisa merapikannya. Setelah dirasa rapi, kemudian hasilnya akan seperti ini. Kemudian program Microsoft Visual Basic ini bertujuan untuk menghitung nilai X1 dan X2 dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di mana nilai X1 dan X2 nya dapat kita cari menggunakan rumus. Untuk X1 nya yaitu min B tambah
akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Dan untuk X2 nya yaitu min B dikurangi akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, setelah ini, setelah selesai gini, kita klik tombol hitung. Kita klik tombol hitung, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita masukkan kode berikut. Nah, setelah private sub, kita masukkan A sama dengan val text A titik text, kemudian enter. Kemudian B sama dengan val text B titik text, dan enter. C sama dengan val text C titik text, kemudian D sama dengan val text. Untuk D kita isikan B dikali atau menggunakan tanda bintang dikali B, kemudian dikurangi 4 dikali A dikali C, kali A dikali C. Kemudian untuk X1 sama dengan dalam kurung min B ditambah D pangkat 0,5 tutup kurung dibagi 2 kali A, dan enter. Dan X2 nya itu min B dikurangi D dipangkatkan 0,5. Kenapa pangkat 0,5? Karena merupakan akar. Kemudian 2 dikali A, kemudian di bawahnya teks X1 teks sama dengan X1, kemudian teks X2 titik teks sama dengan X2, kemudian end sub. D ini adalah nilai di dalam akar, yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Jadi B dikali B kuadrat kurang 4AC. Nah, sehingga dimasukkan rumus X1 yaitu
min B ditambah D pangkat 0,5 atau akar D dibagi dengan 2A. Begitu pula dengan X2, min B dikurangi akar D dibagi 2A. Kemudian kita kembali, kita kemudian klik 2 kali pada komen selesai. Nah, untuk komen selesai akan muncul private sub CMD selesai. Kemudian di sini kita isikan unload me. Nah, kemudian di bagian atas ini, paling atas, kita enter. Kemudian di atasnya declaration, kita isikan dim A, B, C, B, C, X1, X2, X2, S single. Oke. Kemudian kita save. Untuk melakukan save, kita dapat menekan Ctrl S, atau kita juga dapat pergi ke menu file, kemudian kita gunakan save project as. Apabila kita pertama kali menyimpan project, kita menggunakan save project as. Kemudian kita gantikan namanya. Dan kita bisa memilih tempatnya. Dan kita bisa simpan. Kemudian untuk file projectnya, kita juga bisa menulisnya. Jadi untuk ketika kita menyimpan atau save file, maka terdapat 2 file yang akan tersimpan, yaitu form dan VBP. Jadi type-nya yaitu form dan VBP. Oke. Nah, kemudian setelah kita menyimpan file, kita masukkan
Setelah kita menyimpan file tadi, kita jalankan program ini dengan menggunakan run. Kita menggunakan menu run, lalu start. Nah, di sini akan muncul jendela ini, dan kita masukkan nilai A yaitu 1, dan nilai B 4, dan nilai C 2. Kemudian kita tekan tombol hitung, maka hasilnya akan keluar di nilai X1 dan nilai X2. Kemudian kita masukkan, kita ganti angkanya dengan A sama dengan 1, kemudian B sama dengan 2, sama dengan 2, dan C sama dengan 7. Kita coba hitung. Maka di sini akan terjadi runtime error. Dan N. Lalu kita coba masukkan lagi angka yang lain, nilai A sama dengan 1. Nilai A. Kemudian nilai B ada 2, nilai C sama dengan 7. Nah, di sini akan terjadi error. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka kita perlu melakukan pengembangan. Kita N. Nah, untuk melakukan pengembangan, yaitu dengan cara menambahkan satu text box lagi, yaitu yang diberi nama dengan text cut atau teks keterangan. Kemudian pada program perhitungan rumus ABC tadi, itu menghasilkan output yang kurang baik apabila ada kesalahan dalam memasukkan nilai A, B, dan C. Komputer atau laptop kita nanti akan memberikan komentar, yaitu terjadinya compile error, seperti yang telah terjadi tadi. Nah, untuk memperbaiki kesalahan tersebut, kita dapat menggunakan atau menambahkan satu text box yang diberi nama tadi, yaitu text cut. Kita tambahkan text boxnya di sini, tambahkan. Kemudian di properties kita ubah namanya menjadi text cut. Kemudian untuk teksnya kita hilang saja. Nah, kita kembali pada komen hitung, kita klik 2 kali. Di sini kita bisa melakukan pengembangan. Di sini kita dapat menambahkan perintah bersyarat, yaitu if then
and if, dan, if then, else, and if. Jadi di sini setelah C kita tambahkan if A sama dengan 0 dan kemudian teks x1 titik teks sama dengan kemudian enter teks x2 titik teks sama dengan kemudian enter teks ke titik teks sama dengan tanda petik 2 harga A tidak boleh sama dengan 0, koma x1 dan x2 tidak dihitung. Kemudian tanda petik 2 kita enter, kemudian kita tambahkan else D B dikali B dikurangi 4 kali A dikali C, kemudian enter. If D if D kurang dari 0 maka dan enter teks x1 titik teks sama dengan tanda petik 2 dan enter teks x2 teks sama dengan tanda petik 2 kemudian enter. Ada kesalahan penulisan, ini titik dan enter teks cut sama dengan harga D titik 2 harga D kurang dari 0 x1 dan x2 imajiner, kemudian tanda titik 2 kemudian enter else x1 sama dengan min B tambah D di pangkat 0,5 dibagi 2A, kemudian enter x2 sama dengan min B dikurangi D dipangkatkan 0,5 tambahkan tanda kurung dibagi dengan 2A, kemudian enter teks x1 titik teks sama dengan x1 teks x2 teks sama dengan x2, kemudian kita enter lagi, kita tambahkan teks cut sama dengan teks cut teks
X sama dengan harga akar dapat dihitung. Kemudian tanda petik 2. Kemudian enter, ditambahkan and if, kemudian if kemudian and sub. Kita cek. Oh, di sini lupa. Kita tambahkan titik text. Oke. Sudah. Kelihatannya sudah. Kemudian setelah selesai kita dapat melakukan run, kemudian start. Kita dapat memasukkan kembali nilai-nilai atau angka seperti tadi, itu 1, kemudian B nya kita masukkan 4 dan C nya kita masukkan 2. Kita hitung, maka di kotak text cut ini akan muncul harga akar dapat dihitung. Kemudian kita masukkan A nya sama dengan 0, B sama dengan 4, C sama dengan 4. Maka jika harga A itu sama dengan 0, maka kita tidak dapat menghitung nilai X1 dan X2. Kemudian apabila kita memasukkan nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2, dan nilai C sama dengan 7, kita klik hitung, maka harga D kurang dari 0, maka X1 dan X2 sama dengan imajiner. Kemudian close. Kemudian setelah kita melakukan run, kita bisa selesai dengan mengklik tanda kotak di sebelah ini. Kemudian kita kembali, kita dapat menambahkan frame untuk nilai untuk label ABC dan nilai X1 X2. Caranya yaitu dengan kita memilih jenis control frame, kemudian kita buat kotaknya, kemudian kita klik kanan, kemudian send to back.
offering send to back. Kemudian ini juga send to back. Kita dapat mengeditnya. Kemudian di frame 1 ini captionnya kita ubah menjadi masukkan harga A B C A B dan C. Kemudian kita bisa mengedit fontnya juga. Kalau dirasa kebesaran, kita dapat menurunkan ukurannya. Kemudian kita bisa mengubah warnanya. Oke, kemudian untuk frame yang kedua kita ubah captionnya menjadi hasil perhitungan. Kita bisa mengecilkan ukurannya menjadi 10. Kemudian warnanya bisa kita ubah. Kita pilih palet dan pilih warna merah atau warna apapun. Ini kita ubah. Kita bisa mengeditnya kembali seperti ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu berikutnya kita bisa membuat menu komen pada program Microsoft Visual Basic. Pertama kita pilih tools, kita pilih menu editor. Nah, di sini kita bisa menambahkan caption. Yang pertama kita tambahkan hitung, kemudian namanya MNU hitung. Dan next. Di sini kita tambahkan captionnya lagi selesai. Di name-nya kita tambahkan MNU selesai. Kemudian oke. Maka akan muncul menu hitung dan menu selesai. Kemudian setelah ini kita dapat menambahkan kode program, yaitu kita dapat klik 2 kali pada menu hitung. Kemudian di sini
kodenya seperti ini. Sama seperti kode sebelumnya. Jadi kita bisa mengcopy kode yang tadi untuk dimasukkan ke sini. Oke, kemudian pada menu selesai kita tambahkan di private subnya unload me. Terus unload me. Unload me. Kemudian menu hitung, pada menu hitung tadi di atasnya kita bisa menambahkan private sub menu hitung kemudian underscore klik oke. Udah, kemudian kita kembali, maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kita bisa memasukkan harga dari ABC untuk menemukan nilai X1 dan nilai X2 nya dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.